Cerita akan berfokus pada seorang informan kepolisian bernama Lee Kang-soo. Sesuai profesinya yaitu informan, saat ini Kang-soo sedang dimintai bantuan oleh pihak kepolisian untuk menginterogasi seorang pecandu narkoba yang dengan keahlian bersilat lidahnya, Kang-soo berhasil mengajak si pecandu bekerja sama dengan imbalan uang dan kebebasan. Selesai dengan si pecandu, Kang-soo pun menemui kawan namanya yang dulu pernah ia bantu bebas dari penjara. Ia bernama, kita panggil saja si kawan. Sama seperti pecandu lainnya, si kawan juga dimintai informan terkait nama distributor, pemasok, dan kurir narkoba yang akan kasusnya sedang diusut oleh kepolisian. Sehingga dalam waktu singkat Kang-soo berhasil mengantongi seluruh informasi penting, yaitu polisi bisa langsung beraksi saat itu juga. Karena polisi mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan, Kang-soo sampai harus turun tangan langsung untuk ke lapangan dan membantu mereka semua. Dan kurang dari 1 minggu, kepolisian berhasil mengusut kasus narkoba ini dan sampai disiarkan di televisi. Siapa lagi jika bukan Kang-soo, sang informasi terbaik di negara Korea. 이쁘게 나온다. 강수 수고했다. 3 bulan sejak kasus itu selesai, Kang-soo yang memang sudah dekat dengan para petinggi kepolisian terlihat sedang menyupir salah satu kepala polisi daerah setempat. Ia tidak sadar jika para polisi di negara luar sana sangat-sangatlah licik. Ketika jasanya sudah tak dibutuhkan lagi, Kang-soo pun langsung dijadikan kambing hitam. Kang-soo pun langsung dijebloskan ke dalam penjara, di mana sipir penjaga memberitahu jika tempat ini Kang-soo harus menaati 2 peraturan penting, yaitu jangan injak ambang pintu dan jangan kentut sembarangan. Dan tebak apa yang justru ia lakukan. Setelah dihajar ramai-ramai oleh teman satu selnya, Kang-soo harus mengalami penderitaan lain, yaitu direndahkan dan dibully setiap harinya. Keberuntungan pun datang ketika ada seorang jaksa bernama Gu, atau biasa dipanggil si Abang, sedang membutuhkan seorang informan yang cerdas untuk membongkar jaringan narkoba yang berskala besar. Yang setelah melihat satu persatu biodata para narapidana, si Abang pun langsung tertarik dengan sosok Kang-soo untuk dijadikan sebagai informasi pribadinya. Namun untuk menguji seberapa hebat Kang-soo dalam keahliannya, si Abang pun melakukan tes daya ingat untuk melihat seberapa cepat dan akurat ia dalam mendengar dan mengingat satu informasi. Terkait jaringan yang lebih besar, Kang-soo harus sedekat mungkin dengan para si pengedar tersebut. Dan cukup dengarkan apa saja yang keluar dari mulutnya. Dan ya, Kang-soo pun nekat memukul napi lain untuk menjadi saingan. Itu semua ia lakukan mencari perhatian si pengedar supaya bisa diajak gabung dalam masuk kelompoknya. Namun konsekuensinya Kang-soo harus bonyok berkali-kali akibat dikeroyok oleh para napi tersebut. Pada puncaknya, Kang-soo diminta sedikit bantuan dari si Abang untuk menjebak napi tersebut agar seolah-olah menyelundupkan narkoba di penjara ini. Sehingga alhasil si Abang pun naik jabatan menjadi wakil kepala jaksa berkat bantuan dari Kang-soo yang menjadi informan pribadinya. Sementara Kang-soo sendiri sesuai kesepakatan ia langsung dibebaskan dari penjara dan kini menjadi teman atau orang terdekatnya si Abang jaksa. Si Abang pun tertarik untuk tetap memperkerjakan Kang-soo menjadi informannya. Bahkan ia dengan tulus mengatakan jika Kang-soo sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri. 3 bulan berlalu, si Abang terus mengajak Kang-soo ke sebuah ruangan khusus tempat orang-orang besar biasa diinterogasi atau ruang VIP. Dan disinilah si Abang akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya punya cita-cita yang besar untuk naik jabatan lagi menjadi seorang kepala jaksa. Sehingga dengan penuh pengharapan si Abang meminta agar Kang-soo mau membantunya agar abang-abangnya tersebut bisa menjadi kepala jaksa di negeri ini. Dengan santai Kang-soo pun menjawab, "Abang santai saja, apapun yang Abang minta pasti akan saya lakukan." 이건 고소한 냄새 아니지. 주유소에서 그냥 기름. 야, 이거 Sejenak kita tinggalkan dulu Kang-soo dan beralih kepada seorang aktris cantik bernama Soo-jin yang diduga mengkonsumsi obat terlarang. Ia langsung dicegat dan ditangkap dalam perjalanan untuk dilakukan interogasi di kantor kepolisian. Dan mari kita perkenalkan dengan sosok kapten polisi anti narkoba bernama, kita panggil saja si Kapten, yang untuk membasmi narkoba sampai ke akar-akarnya. Akhirnya Soo-jin mau bekerjasama dengan iming-iming kebebasan dan mulai menyebutkan
satu nama bos preman yang biasa menjual barang terlarang tersebut kepadanya. Dan inilah sosok bos preman yang dimaksud, yang kebetulan sedang mengambil barang dari si tante pemasok yang barangnya sendiri diimpor langsung dari Jepang. Di mana bos preman yang memiliki watak songong pun tiba-tiba menghajar salah satu pengawal si tante. Selesai mengambil barang dari si tante, si bos preman pun mendapatkan telepon dari seorang yang memberitahu jika saat ini kepolisian sedang mengejarnya dari belakang. Dan tebak siapa orang misterius yang memberitahunya itu? Ya, itulah ada Kang Su yang bermaksud membantu si bos preman agar lolos dari kapten kepolisian. Di mana Kang Su menyuruh si bos untuk pergi ke stasiun kereta dan tunggu di pintu masuk. Dan apes muncullah si abang jaksa yang langsung menangkap si bos untuk diinterogasi. Di mana si kapten hanya bisa melongo melihat target buruannya keburu ditangkap oleh orang lain. Setibanya di dalam mobil, Kang So dan si abang jaksa pun langsung menginterogasi si bos preman agar mau buka suara tentang orang di belakangnya, alias bikingannya yang karena imbalannya adalah kebebasan. Si bos preman pun tak punya pilihan lain selain menyebutkan nama orang yang mereka diminta. Masih di hari yang sama, kapten yang gagal menangkap si bos preman tidak lain adalah seorang pemuda kaya raya, anak pengusaha paling sukses di negara ini. Memanfaatkan sosok Sujin yang kini jadi mata-matanya, kapten menyuruhnya untuk masuk dan laporkan apa yang terjadi ia lihat di dalam hotel tersebut. Dan lagi kapten sepertinya akan keduluan oleh Kang Su dan si abang jaksa yang sudah tiba lebih dulu di lokasi. Sekedar jaga-jaga, Kang Su memakai kacamata yang bisa merekam video untuk mendokumentasikan aksi penggerebekan tersebut. Terlihat ia sedang menelpon bapaknya untuk meminta pertolongan, namun si abang jaksa langsung membawanya ke kantor untuk diperiksa. Tak lama muncullah si kapten dan pasukan yang lagi-lagi datang terlambat. Beliau sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena jaksanya juga punya wewenang untuk mengusut kasus besar seperti ini. Tiba di ruang VIP yang khusus dipakai untuk interogasi, si abang terlihat sedang mengobrol dengan pengacaranya si pemuda, di mana Anda semua mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui jika bapaknya si pemuda ini adalah kandidat calon presiden yang menjulurkan dirinya dalam pemilu tahun depan. Dengan iming-iming kenaikan jabatan menjadi kepala jaksa di negeri ini, si abang pun langsung tertarik dan membebaskan si pemuda dari segala tuduhan. Si abang pun didatangi mereka, di mana si bos meminta satu hal, yaitu ingin memberi pelajaran kepada Kang Su yang sudah bersikap menyebalkan terhadap dirinya. Tak hanya ditabrak dan digilas kakinya, Kang Su juga disuntik barang terlarang yang akan membuatnya kecanduan. Bahkan si bos preman dengan teganya membakar kedua kaki Kang Su untuk melampiaskan semua kekesalannya. 강호 호텔에서 필로폰을 투약한 혐의를 받고 있으며 홍보지검에서 왔습니다.